Ya, bila kita masuk ke pengertian tadlis diantaranya secara bebas bisa diartikan kita menyembunyikan kondisi sebenarnya dari suatu hal. Dalam konteks literasi ilmiah, dilaranglah kita untuk melakukan tindakan semacam ini karena bisa teranggap sebagai sebuah penipuan, menyembunyikan kebenaran. Nah, itulah yang kemudian kita akan bahas, tidak dengan tujuan untuk menyalahkan, apalagi menyudutkan. Tapi kita dalam rangka memberikan pandangan solusi yang ilmiah dan muatannya adalah tarbiyah di dalam dakwah. Sahabat Ram yang berbahagia, kali ini kita akan bahas tentang upacara spesial yang terkait dengan malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Yang wujud bentuk ibadahnya adalah ritual-ritual berupa saum, sholat, doa, dan zikir. Bila kita punya selidik yang melatar belakangi pelaksanaan macam-macam ibadah ini, ternyata merujuk pada beberapa keterangan atau dalil yang tentu dipandang bersumber dari Nabi dan diyakini sesuai dengan petunjuk Islam. Hingga dari masa ke masa hal itu berlangsung, sampai-sampai seorang pendongeng bernama Ziyad al-Munkiri itu menyatakan sebuah deklarasinya, Inna ajra lailatin nisfi min Sya'bana mislu ajri lailatul qadar. Sesungguhnya pahala malam nisfu Sya'ban itu seperti pahala Lailatul Qadar. Demikian kata seorang pendongeng Ziyad al-Munkiri dalam Al-Musannaf Abdul Razzaq juz 4 halaman 317. Dan itulah salah satu part dari berbagai macam pikiran yang berkembang tentang ibadah malam nisfu Sya'ban tadi. Dan kemudian dapatlah kita sebuah keyakinan bahwa dalil rujukannya tidaklah kokoh, bahkan sebagian ulama menyebutnya dalil-dalil yang batil dan menggunakan hadis-hadis yang maudhu atau hadis palsu. Oleh karenanya, seorang tabi'in yang populer dengan sebutan Ibnu Mulaikah sangat keras berbicara tentang hal ini. Kata beliau, "Lau sami'tuhu yaqulu dzalika wa fi yadi 'asan la dharabtu biha." Sekiranya saya mendengar dia berbicara demikian dan saya memegang tongkat, niscaya saya pukul dia dengan tongkat itu. Demikian pernyataan keras Ibnu Abu Mulaikah. Sahabat Ram, kita lihat hadis tentang ibadah nisfu Sya'ban yang terkait dengan saum nisfu Sya'ban, sholat nisfu Sya'ban, dan demikian pun doa-doa tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Nah, tentang pelaksanaan saum dan sholat pada nisfu Sya'ban, dalil rujukannya an Ali ibn Abi Thalib qala, dari Ali bin Abu Thalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban," apabila tiba malam pertengahan pada bulan Sya'ban, "faqumu lailaha wa sumu naharaha," maka berdirilah kalian melaksanakan sholat pada malam harinya dan saumlah kalian pada siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Ram, status hadis ini lemah karena pada sanad hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Ibnu Abi Syabrah. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abu Sabrah bin Abu Ruham. Pada hadis ini Ibnu Majah secara munfarid, secara infirad meriwayatkannya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Ma'in mengatakan bahwa Ibnu Abi Syabrah itu suka memalsu hadis. Demikian juga pernyataan serupa disampaikan oleh Ibnu Adi. Nah, mengenai anjuran berdoa pada nisfu Sya'ban adalah merujuk pada beberapa hadis. Yang pertama, idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana nada munadin. Apabila telah tiba malam pertengahan pada bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, maka ada suara yang menyerukan, yaitu Allah, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Barang siapa meminta ampun kepada aku, maka akan aku ampuni dia. Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu. Barang siapa meminta kepada aku, maka akan aku penuhi permintaannya. Fala yas'alu ahadun syai'an illa u'tiya. Maka tidaklah seseorang meminta sesuatu kepada Allah melainkan akan dipenuhi semua permintaannya. Illa zaniyatun bifarjiha au musyrikun. Kecuali seorang wanita pezina atau orang yang menyekutukan Allah. Ya ikhwatul iman, mari kita cek hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi melalui periwayat bernama Abu Al-Hasan bin Bishran
Dan di antara deretan perawinya ada Jami' bin Subaih Ar-Ramli. Paling tidak ada dua kecacatan atau dua kelemahan pada hadis ini. Yang pertama adalah seorang rawi bernama Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dengan simbolnya an atau dari. Bila menggunakan an, maka maknanya dari. Padahal dia dikenal sebagai seorang rawi mudallis yang suka menyamarkan periwayatan. Cacat yang kedua adalah tadi kelemahan seorang rawi yang bernama Jami' bin Sobih atau Subaih Ar-Ramli. Hadis yang kedua yang dia jadikan sandaran untuk berdoa secara khusus pada bulan Sya'ban, yaitu khamsu lailin la turaddu fihinna ad-da'wata. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa orang yang berdoa di dalamnya. Awwalu lailatin min Rajabin, doa di awal malam dari bulan Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, doa waktu malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, doa pada waktu malam Jum'ah. Wa lailatul Fitri, doa waktu malam Idul Fitri. Wa lailatul Nahri, dan doa pada waktu malam Idul Adha. Setelah kita mengadakan cek dan recheck, hadis ini juga palsu karena di dalam sanadnya terdapat 2 orang rawi yang dikenal sebagai pendusta, yaitu Abu Sa'id Bundar bin Umar dan Ibrahim bin Abi Yahya. Kita akan terus berkelok memasuki relung-relung tikungan-tikungan yang menceritakan tata cara ibadah nisfu Sya'ban. Hadis yang pertama, An Ali bin Talib, dari Ali bin Abi Talib, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Aliyu man shalla mi'ata rakaatin fi lailatin nisfi. Wahai Ali, barang siapa salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, yaqra'u fi kulli rakaatin bil Fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad asyra marratin, dan dalam setiap rakaatnya membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad 10 kali. Wa qala, dan dia bersabda, ya Aliyu ma min 'abdin yusalli hadhihi sholawat. Wahai Ali, tidaklah di antara seorang hamba yang melaksanakan sholat ini illa qadallahu azza wa jalla lahu kulla hajatin talabaha tilkal lailati, kecuali Allah akan menunaikan baginya seluruh keperluan yang dia minta pada malam hari itu. Hadis riwayat Ibnu Al-Jauzi. Mari kita melakukan verifikasi atas status hadis ini. Hadis ini lagi-lagi dhaif, tidak dapat dipakai sebagai hujjah dalam melaksanakan ibadah nisfu Sya'ban karena pada sanadnya terdapat rawi yang namanya Laith bin Abu Sulaim dan Ali bin Al-Hasan. Kedua rawi ini dhaif sebagaimana diterangkan oleh para ahli hadis berikut ini. Pertama, perawi yang bernama Ali bin Al-Hasan bin Ya'mar As-Sami' Misri, Ibnu Abdi mengatakan hadis-hadisnya batil. Kedua, Laith bin Abu Sulaim bin Zunaim Al-Laythi, ia adalah seorang rawi yang hidup pada masa pemerintahan Yazid dan termasuk generasi tabi'in junior atau tabaqat shighar tabi'in, dan wafat tahun 143 Hijriah. Meski beliau tercatat sebagai seorang yang ahli ibadah, namun ia cacat dalam urusan periwayatan hadis. Yaitu apa kecacatannya? Ikhtilat, pikun, sehingga ia tidak ingat lagi terhadap apa yang pernah diceritakannya. Ia juga seorang yang menukarkan sanad atau maklub, menyambungkan hadis yang terputus hingga nampak seperti sabda Nabi atau memarfukan yang mursal. Kemudian beliau juga meriwayatkan hadis-hadis dari para perawi thiqah atau kredibel, padahal hadis itu bukan berasal dari mereka. Makanya Yahya bin Ma'in dan An-Nasai mengatakan bahwa beliau termasuk perawi yang dhaif. Dalam kesempatan lain, Ibnu Ma'in mengatakan ia lebih dhaif daripada Atha bin As-Sa'ib. Kemudian dalam sebuah dialog antara Ja'far bin Aban Al-Hafidh yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang Laith bin Abu Sulaim tadi, Imam Ahmad menjawab, hadisnya sangat dhaif dan banyak salah. Kemudian putra dari Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, menceritakan, aku mendengar ayahku, maksudnya Imam Ahmad, berkata bahwa Laith bin Abu Sulaim itu hadisnya goncang atau mudtarib, tetapi
orang banyak menerima hadis darinya. Inilah verifikasi tentang perawi-perawi yang disebutkan tadi. Nah, hadis yang kedua, An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a lailatan nisfi min Sya'ban alfa marratin qul huwallahu ahad fi mi'ati raqatin." Barang siapa membaca qul huwallahu ahad pada malam nisfu Sya'ban 1000 kali pada 100 rakaat, lam yahruju minad dunya hatta yab'atsallahu ilaihi fi manamihi mi'ata malakin yulabbuna yabshirunahu bil jannah, maka ia tidak akan keluar dari dunia hingga Allah mengutus kepadanya sewaktu dia tidur dalam mimpinya, yaitu 100 malaikat yang akan menyambut dan memberinya kabar gembira dengan surga. Wa thalathuna yu'minunahu minan nar, dan 30 malaikat mengamankannya dari neraka. Wa thalathuna ya'simunahu min an yukhtiya, 30 malaikat pun memeliharanya dari kesalahan. Wa ishruna yakiduna man adahu, dan 10 malaikat akan memperdayakan orang-orang yang memusuhinya. Ini hadis riwayat Ibnu Al-Jauzi. Mari kita cek sanad hadis ini. Ada rawi-rawi yang majhul, rawi-rawi yang tidak dikenal, dan itu kita bisa buktikan bila kita memeriksa kitab-kitab biografi riwayat atau kitab rijalul hadis. Makanya tentang hal ini Ibnu Al-Jauzi berkomentar, kami tidak ragu lagi bahwa hadis ini palsu atau hadis maudhu. Kebanyakan rawi-rawi dalam ketiga jalan ini terdapat rawi-rawi yang majhul atau tidak dikenal, dan diantara mereka ada juga yang dhaif. Hadis yang ketiga yang menjadi sandaran pada amalan malam nisfu Sya'ban yaitu An Abi Hurairah 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shalla lailatan nisfi Sya'bana thintai asyrata raq'atan yaqra'u fi kulli raq'atin qul huwallahu ahad 30 marratan lam yahruj hatta yara maq'adahu minal jannati wa yashfa'a fi asyratin min ahli baitihi kullihim wajabat lahun nar. Dari Abu Hurairah dan dari Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 12 rakaat, kemudian ia membaca qul huwallahu ahad pada setiap rakaatnya sebanyak 30 kali, maka ia tidak akan keluar sebelum melihat tempat duduknya di surga terlebih dahulu, dan memberi syafaat kepada 10 orang dari keluarganya yang semuanya sudah dipastikan sebelumnya masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Al-Jauzi. Hadis ini lagi-lagi dhaif karena pada sanadnya terdapat sekelompok rawi-rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Juga terdapat 2 rawi yang dhaif, yaitu Laits bin Abu Sulaim, yang keduanya adalah Baqiyah. Hadis yang keempat dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, saya pernah melihat Nabi SAW pada malam nisfu Sya'ban bangun dan sholat 14 rakaat. Kemudian setelah selesai beliau duduk dan membaca Al-Fatihah 14 kali, membaca qul huwallahu ahad 14 kali, qul a'udzu birabbil falaq 14 kali, qul a'udzu birabbin nas 14 kali, dan beliau membaca ayat kursi 1 kali, walaqad ja'akumur rasul. Ya, maka tatkala beliau selesai dari sholatnya, aku bertanya tentang apa yang aku lihat dari perbuatannya. Kata Ali radhiyallahu anhu begitu. Maka Rasulullah menjawab, barang siapa melakukan amal seperti yang kamu lihat barusan, maka baginya pahala sebanding dengan 20 kali haji mabrur dan saum 20 tahun yang mabrur. Dan jika pagi hari itu ia dalam keadaan saum, maka itu sebanding dengan saum 60 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Ibnu Al-Jauzi dan Al-Baihaqi. Kalau kita sudah biasa mendengar hadis dengan pola-pola kata semacam ini, kita akan segera mengenali bahwa hadis ini pun memang dhaif, bahkan palsu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi. Hadis ini maudhu dan pada sanadnya terdapat kegelapan. Penyebab dari palsunya hadis ini adalah mencantumkan nama-nama periwayat yang bukan semestinya. Selain itu terdapat juga rawi yang sering membuat hadis palsu, yaitu rawinya, mohon dicatat, Muhammad bin Muhajir. Ibnu Hanbal mengatakan,
yaitu suka memalsu hadis. Dan perlu kita ketahui bahwa hadis-hadis tentang ibadah sholat, doa-doa, dan keutamaan-keutamaan yang berkenaan dengan nisfu Sya'ban itu masih banyak lagi. Namun bisa dipastikan keseluruhan hadis-hadis tersebut dhaif, bahkan maudhu atau palsu. Sahabat Risalah Al-Muslimun yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terus bertemu di channel ini selagi usia masih ada, dan dengan ini pula lah kita berharap untuk menuntut ilmu dalam rangka meraih ridhonya Allah dan berujung pada mendapatkan pahala surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.